Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke channel aku Putri Masni, channelnya ibu rumah tangga yang kegiatannya cuma itu aja, tapi semoga bisa membangkitkan semangat mams yang lagi mageran. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku bebersih rumah ya. Jadi nih tadi aku udah ngeliatin keadaan rumahku setiap pagi. Itu tuh baru sarapan ya. Ini kira-kira sekitar pukul 8 pagi karena Pak Su tuh baru berangkat kerja banget. Dan anak-anak itu baru aku kasih sarapan. Dan ini keadaannya udah berantakan banget ya kan ruang tamu ini. Jadi gimana kalau misalnya ruang tamu ini sebenarnya nggak pernah bisa bersih, tapi ya memang harus tetap dibersihin karena untuk jaga kesehatan anak-anak juga, terus kenyamanan anak-anak kalau mau main. Pertama gitu sekali aku mau bersihin bagian karpet. Nah itu karpetnya, karena karpet ini bisa dilap gitu ya. Jadi ini aku bersihin dulu karpetnya, aku lap biar nanti nggak ada lalat-lalat gitu ya. Nah ini aku awasin dulu atau aku lipat dulu karpetnya. Setelah itu baru deh aku sapu. Jujur li, ini aslinya lantai ini tuh kotor banget, lengket, dah segala macam ada deh di sini. Aku pun sampai bingung mau jebutinnya gimana. Ini kotor banget. Dan ini harus segera aku bersihkan karena nanti takutnya ada semut, lalat dan sebagainya. Dan yang pastinya bikin rumah itu nggak enak dipandang. Dan ini waktunya kita bebersih rumah. Rencananya hari ini aku mau sekalian ubah suasana di ruang tamu ini. Bisa nggak ya ruang tamu kecil aku ini bisa dibikin atau diubah-ubah gitu suasananya, biar kita di rumah ini tetap nyaman. Walaupun kita di rumah ini tuh cuma ngontrak, tapi tetap harus nyaman gitu ya. Nah itu lihat dua bocilku itu ngintip-ngintipin. Jadi mereka tuh kepo gitu ya, mami ngapain gitu. Jadi tuh kalau misalnya aku lagi nge-record tuh mereka berusaha in frame, tapi aku berusaha juga biar mereka nggak in frame. Kadang tuh keadaannya tuh ya kayak gitu, mereka cuman pakai daleman doang sama singletan, jadi itu nggak enak ya kan kalau sering-sering ke record. Nah ini aku nyapu rumahnya udah hampir selesai, langsung deh aku sapu ke luar aja. Tapi ini sebenarnya cuma sisa-sisaan gitu ya. Sebelumnya udah aku ambil pakai tisu gitu ya kalau yang untuk sampah-sampahnya. Jadi ini cuman pasir-pasir atau debu-debu gitu. Udah aku bersihin. Jadi ini cuman kayak sapu, cuman sisa-sisa debunya gitu doang. Setelah selesai nyapu, aku lanjut mau ngepel. Karena aku tadi udah bilang ya kan, keadaan lantainya itu kotor, berminyak, lengket dan segala macamnya itu. Dan ini harus disapu, harus dipel maksudnya. Nah ini sebenarnya udah pel yang kedua kali ya. Jadi nih tadi tuh udah aku pel, sebelumnya udah aku pel, terus aku keringin, terus aku pel sekali lagi. Dan ini udah pel yang kedua. Dan rencananya nanti sore bakal aku pel sekali lagi biar lantainya itu bener-bener bersih gitu ya. Aku pastiin tuh bersih, nggak lengket-lengket. Sambil nemenin aku ngepel, aku mau ngucapin terima kasih buat mams yang udah balik lagi nonton channel aku. Dan buat mam yang baru ketemu channel aku juga mau ngucapin terima kasih. Salam kenal dari aku Putri Masni, ibu rumah tangga, punya 2 anak yang tinggal merantau di kota Bali. Jadi nih aku baru sebulan ya di sini, dan mudah-mudahan aku nyaman di sini dan aku bisa tetap ngevlog walaupun aku masih di rumah kota. Balik lagi ke video. Jadi nih aku lagi sambil nontonin video teman-teman yang lain ya. Tapi aku muterinnya sambil di laptop, jadi bisa sambil kerja, terus videonya juga keputar gitu. Nah ini aku ngepelnya udah hampir selesai. Nah aku juga mau kasih sedikit tips ya sambil jalan nih ceritanya. Jadi kalau misalnya aku ngepel itu selalu usahakan dari bagian-bagian yang bisa dibilang itu yang memang kita jaga kebersihannya paling utama gitu ya. Jadi sebelum pelnya itu dipakai untuk tempat-tempat lain, aku bersihin atau aku pakai dulu untuk ngepel bagian kamar. Nah, kenapa?
karena di kamar itu kan kita tidur gitu ya, terus juga aku kadang sama suami juga sholatnya di dalam kamar, jadi kita tuh jaga kebersihan di dalam kamar. Setelah itu pelnya baru deh aku pakai buat ngepel di bagian depan ruang tamu. Setelah itu baru deh aku pakai buat ngepel di dapur. Setelah aku ngepel di dapur, baru aku pakai pelnya untuk di teras depan. Kenapa aku pakai pel yang sama untuk di teras depan? Karena bisa dibilang teras aku di depan itu nggak terlalu sering diinjek gitu ya, pakai sendal atau apa gitu ya. Karena memang aku jaga aja tuh bersihnya gitu. Jadi kalau sandal tuh ada batas sendal. Karena ini mau digeser-geser, jadi sekalian deh aku bersihin juga TV-nya. Jadi ini TV-nya udah lumayan berdebu ya. Walaupun aku baru di sini gitu. Ini lumayan berdebu banget. Nggak lumayan lagi sih menurutku. Untuk waktu yang bisa dibilang baru sebulan itu, dan yang hampir seminggu sekali itu dilap, dibersihin dan tetap berdebu, itu bisa dibilang kotor banget berarti ya. Di sini tuh lumayan debunya, nggak tahu ya, mungkin ke bawah angin atau gimana. Terus juga mungkin pengaruh dari tetangga sebelah yang lagi bangun. Jadi tuh debunya tuh suka kemana-mana, dan termasuk itu ke rumahku. Kayak di rumah ini kayak gini nih ya, pagi aku sapu, terus nanti kira-kira abis makan siang aku nyapu lagi, makan sisa makanan anak-anak gitu ya yang berantakan. Itu pasti bakal ada kayak debu-debu halus gitu yang ikut ke sapu. Berarti kan memang nggak ngaruh ya harus itu di tepi jalan atau enggak, tapi yang namanya debu ke bawah angin ya tetap aja bakal kotor. Nah ini aku udah geser meja dan TV-nya. Terus itu juga aku mau bersih-bersih di bagian rak putih ini. Jadi rencananya rak putih ini nih, karena masih kosong ya, belum ada perintilan. Karena perintilan aku yang lama-lama itu udah aku hibahin ke tetangga-tetangga dan teman-teman. Jadi tuh aku kesini nggak bawa yang begituan. Jadi tuh memang benar-benar aku hibahkan. Nah ini tinggal deh yang ini, karena ini emang aku sayang-sayang banget. Dan sebagian juga hasil dari yang dari Instagram ya. Jadi sayang kalau misalnya harus dikasih ke orang. Jadi ini aku tetap. By the way, jangan salfok sama meja TV-nya aku. Nah itu tuh sebenarnya meja makannya aku sulap sementara menjadi meja TV. Jadi ini karena memang belum bisa ngebor juga gitu ya, dan karena Pak Su tuh belum ada waktu buat ngebor, jadi deh aku muter otak gimana caranya TV tetap di atas posisinya, tapi masih kelihatan bersih ya, walaupun cuman letaknya di meja makan kayak gini, tapi ternyata juga tetap cantik ya. Nah ini dia hasilnya. Udah aku geser-geser, dan sebelum aku pasang karpet aku pastiin lagi debu-debunya itu udah nggak ada, kotoran-kotoran yang abis ngelap-ngelap tadi itu udah hilang. Udah ini aku bersihin lagi biar nanti waktu karpetnya dipasang udah kelihatan bersih banget rumahnya ya. Setelah semuanya diyakinkan bersih, baru deh aku gelar karpetnya. Percaya deh ya, karpet ini gak akan bertahan seminggu. Karena pasti udah bakal kotor lagi sama anak-anak. Nah ini dia hasilnya, ruang tamu yang udah aku geser-geser. Walaupun gak begitu signifikan ya perubahannya, tapi lumayan bisa mengganti suasana untuk di rumah. Oke mam, ini udah di ujung video. Terima kasih ya udah nonton video aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.